Oke, Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan Bu untuk presentasi dulu. Awal. Oke, baik. Terima kasih Mas Arci. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan komunitas saham Hungry Stock. Eh, Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di sesi dengan Pegas hari ini. Tentunya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan mengenai kinerja full year 2025 PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, sehingga Bapak Ibu dapat mendapatkan informasi lebih mengenai bagaimana kinerja Pegas selama tahun 2025 ini. Next. Oke. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan 5 agenda utama, yaitu mulai dari executive summary, kemudian makroekonomi dan energi 2025, kemudian juga operational performance 2025, financial, dan terakhir yaitu update terkait strategic project. Harapannya keseluruhan dari materi ini akan memberikan gambaran secara lengkap seperti apa kinerja perseroan sepanjang tahun 2025. Nah, di slide ini pada prinsipnya adalah mengenai sangkalan dan batasan tanggung jawab atas informasi yang kami sampaikan pada kegiatan hari ini. Secara umum, dapat disampaikan bahwa informasi yang dipaparkan pada kegiatan ini merupakan outlook ke depan, sehingga realisasi kinerja dapat berbeda dari proyeksi karena faktor eksternal dan internal yang kami gunakan sebagai asumsi. Selanjutnya, kita akan masuk ke slide yang berikutnya, yaitu slide mengenai executive summary. Sebelum saya menyampaikan, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu bagaimana kondisi di tahun 2025. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, tahun 2025 merupakan periode yang penting bagi kami karena perseroan tidak hanya fokus menjaga stabilitas operasional dan keuangan, tapi tahun ini juga perseroan melakukan penguatan fondasi bisnis di tengah tantangan internal dan eksternal. Pada tahun ini kami eh, dapat menjaga kontinuitas operasional, kemudian menjaga stabilitas keuangan dan kehandalan layanan. Tapi sekaligus juga di tahun ini perseroan mengambil keputusan strategis yang cukup krusial untuk memastikan keberlanjutan bisnis di masa yang akan datang. Nah, Bapak dan Ibu, pada sepanjang 2025 ini kami atau perseroan mengambil keputusan yang cukup krusial, yaitu melakukan penyesuaian aset hulu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi tersebut. Keputusan tersebut sebetulnya merupakan upaya kami dalam memastikan bahwa laporan keuangan dapat mencerminkan nilai aset yang wajar, kemudian akurat, serta mencerminkan potensi manfaat ekonomi yang sebenarnya di masa yang masa depan, serta tentunya aktivitas atau keputusan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat fondasi bisnis eh, agar dapat mengakselerasi inisiatif strategi yang lebih dapat menciptakan value untuk keberlanjutan perseroan. Nah, secara keseluruhan sebetulnya apa yang nanti kami sampaikan dalam kinerja perseroan tahun ini eh, akan mencerminkan bahwa sekalipun kami menghadapi tantangan baik internal dan eksternal tadi, tapi fundamental bisnis PGN tetap solid, kemudian neraca tetap sehat, dan perusahaan tentunya berada pada posisi yang siap dan lebih confident untuk memasuki tahun berikutnya dengan arah yang lebih baik. Izinkan saya juga untuk menyampaikan secara umum eksekutif summary, yaitu bahwa sepanjang tahun 2025 secara konsolidasian pendapatan perusahaan tetap tumbuh, kemudian juga ini tentunya mencerminkan ketahanan bisnis perseroan.
Untuk detail EBITDA dan lain-lain, mungkin nanti akan langsung saya sampaikan di detail mengenai kinerja keuangan, operasional, dan juga strategic project. Next. Baik, sebelum kita masuk ke kinerja operasional dan keuangan, saya ingin juga menyampaikan bahwa konteks makroekonomi dan industri energi yang tentunya mempengaruhi dan juga membentuk lingkungan bisnis PGN sepanjang tahun 2025. Dari sisi domestik, sebenarnya Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid dengan inflasi yang terkendali, dan hal ini sebetulnya menegaskan bahwa permintaan energi nasional, khususnya di sektor industri dan kelistrikan, juga tetap berada pada level yang sehat dan tentunya berkelanjutan. Namun demikian, di tahun 2025 juga tentunya kita semua juga aware bahwa adanya dinamika global yang signifikan sehingga akhirnya mempengaruhi nilai tukar, volatilitas nilai tukar, kemudian suku bunga serta tentunya terjadinya penyesuaian harga komoditas energi yang mengubah struktur biaya dan pola pasokan di industri gas. Nah, dalam konteks energi, kami melihat bahwa meskipun di tahun lalu inisiatif terkait transisi energi terus berlangsung, tapi kami meyakini atau melihat bahwa gas bumi tetap menjadi salah satu sumber pasok energi yang handal, kemudian juga fleksibel serta kompetitif untuk menjaga ketahanan energi nasional. Nah, kebutuhan energi tersebut nanti akan disampaikan juga secara detail bahwa eh, dapat dilihat dari kebutuhan dan aktivitas dari masing-masing industri, mulai dari sektor energi atau kelistrikan, maaf. Kemudian juga industri yang juga ada peningkatan. Nah, tentunya bagi perseroan ini merupakan kondisi yang menguntungkan ya, itu dapat memperkuat arah dan juga peranan strategis kita ke depan. Nah, kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa eh, adanya penurunan gas pipa serta meningkatnya peranan LNG dalam bauran pasok di tahun 2025 itu merupakan satu realitas yang harus kami kelola ya. Oleh karena itu kami secara aktif juga melakukan optimalisasi ya dan fokus untuk mengamankan keandalan pasokan melalui diversifikasi sumber gas, kemudian juga melakukan optimalisasi infrastruktur serta strategi komersial untuk mengelola resiko biaya yang kami lakukan secara disiplin. Nah, kami harapkan dengan konteks yang sudah saya sampaikan di slide ini, kemudian nanti akan kita lihat juga bagaimana kinerja operasional dan keuangan di slide berikutnya, dan ini akan relevan kemudian dengan bagaimana strategi dengan kinerja di tahun 2025 tersebut eh, juga mencerminkan bagaimana strategi kita dilakukan secara konkret di tahun 2025. Baik, berikutnya eh, kita akan masuk ke kinerja operasional. Oke, di slide ini akan dilihat bagaimana kinerja operasional di segmen niaga bisnis, yaitu segmen yang merupakan segmen atau bisnis inti kami. Secara year on year, volume niaga gas tercatat sedikit lebih rendah 2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 836 BBTUD. Nah, penurunan ini sebetulnya dikontribusikan terutama oleh berkurangnya pasokan dari gas pipa, kemudian itu dari pemasok kami di Sumatera dan Jawa, dan juga adanya penurunan penyerapan dari sisi pelanggan, terutama di kuartal 2 dan 3 tahun 2025. Kemudian untuk menjaga kehandalan pasokan, tentunya sepanjang 2025 kami secara aktif memanfaatkan LNG dalam bauran pasokan kita. Dapat dilihat ya di tahun 2025
bauran pasokannya 88% dari gas pipa dan LNG 12%. Kalau kita lihat di tahun 2024, LNG yang kami gunakan dalam bauran pasokan masih sebesar 3%. Jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2025 lalu. Nah, dengan adanya bauran pasokan ini tentunya kami juga tetap harus memperhatikan sensitivitas pelanggan kami ya, karena memang harga LNG regasifikasi yang lebih tinggi dari gas pipa. Khususnya tentunya untuk segmen non regulated. Nah, oleh karena itu, pengelolaan pasokan tahun ini tidak hanya melihat dari sisi volume saja, tapi juga kami harus memastikan harga yang tepat, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara affordability dari pelanggan kami, tapi juga di satu sisi kami masih mempertahankan margin dari eh, target margin yang kami miliki. Nah, sementara itu kalau dilihat dari sumber pasokannya, yaitu 42% itu pasokan kami berasal dari Pertamina Group, kemudian sisanya 58% itu dari non-Pertamina Group. Nah, terutama memang dari pasokan tersebut datang dari koridor blok di wilayah Sumatera. Kemudian dari sisi pelanggan dapat dilihat bahwa pelanggan kami yang terbesar tetap yaitu kelistrikan ya, pembangkit listrik. Kemudian di selanjutnya yaitu sebesar eh, 17% dari kimia, kemudian keramik 10%, makanan 9%, kaca 6%, dan eh, metal 5%. Dan sisanya sekitar 26% itu lain-lain. Nah, dapat lihat bahwa dari struktur konsumen kami atau pelanggan kami itu menunjukkan bahwa konsumen kami itu memiliki sebagai basis demand perseroan yang didukung oleh sektor-sektor yang tentunya memiliki karakter permintaan yang stabil dan berkelanjutan. Nah, kemudian berikutnya. Oke, pada slide ini akan diperlihatkan bagaimana kinerja operasional PGN di berbagai segmen lain selain distribusi niaga. Yang pertama pada segmen transmisi gas, volume yang disalurkan itu mengalami peningkatan sekitar 4% secara year on year menjadi 1.609 mm scrap per day. Kemudian kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan penyaluran ke pembangkit listrik di area Sumatera dan Jawa dan juga adanya peningkatan di kilang minyak serta bertambahnya volume dari shipper. Kemudian berikutnya yaitu di segmen hulu, volume lifting tercatat menurun sebanyak 1%, berapa persen? 13%. 13% memang cukup banyak, memang terutama hal ini penurunan tersebut dikarenakan adanya natural decline dengan adanya maintenance dan baik plan maupun unplanned di sumber minyak di area Saka. Sebaliknya, kalau dilihat dari segmen transportasi minyak, volume mengalami peningkatan sebesar 8%, yaitu dikontribusikan dari adanya naiknya produksi dari beberapa lapangan, dan tentunya dikarenakan adanya peningkatan serapan dari shipper. Sementara di bisnis LNG processing juga terjadi peningkatan sebesar 8% yang didorong oleh adanya optimalisasi fasilitas dan pengaturan pola operasi yang lebih optimal. Terakhir untuk bisnis regasifikasi LNG, termasuk di dalamnya adalah Terminal Usage Agreement di FSRU Lampung, volumenya meningkat cukup signifikan yaitu sekitar 17%. Nah, di slide ini sebenarnya dapat eh, disampaikan juga bahwa selain kinerja distribusi gas yang sudah diperlihatkan di slide berikutnya, tentunya perseroan juga mampu menyeimbangkan tantangan di satu segmen yang mengalami penurunan kinerjanya, kemudian di segmen lain eh,
mengalami peningkatan sehingga hal tersebut mendukung kinerja keuangan dan pencapaian target perusahaan di tahun 2025. Berikutnya, nah ini kita akan masuk ke kinerja keuangan. Oke, Bapak Ibu, mungkin secara year on year akan kita lihat bagaimana kinerja keuangan sepanjang 2025, sekaligus juga harapannya dapat memberikan konteks yang jelas atas pergerakan utama di laporan keuangan kami tahun 2025. Nah, secara konsolidasian, sebenarnya perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu menjadi 3,98 miliar US dollar. Peningkatan ini terutama dikontribusikan oleh peningkatan pendapatan dari segmen niaga gas, kemudian transportasi minyak, regasifikasi LNG, dan kemudian juga ada dari jasa fiber optik dan tentunya dari segmen bisnis lainnya yang ada di perseroan. Pendapatan niaga sebagai kontributor utama mengalami kenaikan, tentunya seiring dengan meningkatnya penggunaan LNG regasifikasi dalam bauran pasokan dan dampak atas skema harga regasifikasi LNG yang merujuk pada Indonesian Crude Price atau ICP. Kemudian di sisi beban pokok pendapatan atau HPP dapat dilihat terjadi peningkatan 8% secara year on year menjadi 3,28 miliar USD yang terutama dikontribusikan dari segmen niaga atas pembelian pasokan LNG yang di tahun 2025 yang mencapai 12%. Nah, tentunya dengan peningkatan HPP ini, yang dilihat peningkatan HPP ini lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan revenue, tentunya mengakibatkan adanya penurunan nilai aset, maaf, penurunan HPP ini karena disebabkan karena pertama karena LNG, yang kedua itu karena adanya penurunan nilai aset hulu pada sumur produksi, serta juga ada rugi selisih kurs. Maka perusahaan mencatatkan penurunan laba yang memang laba bruto sebesar 8% secara year on year. Nah, selanjutnya untuk laba bersih secara year on year juga dapat dilihat mengalami penurunan, dan perlu saya sampaikan bahwa penurunan ini disebabkan salah satunya karena adanya penyesuaian aset atau karena perusahaan melakukan penyesuaian evaluasi atas seluruh aset di hulu migas Saka. Nah, berdasarkan dari hasil evaluasi teknis independen yang dilakukan oleh pihak ketiga, itu terdapat penurunan aset yang ada di upstream, dan penurunan tersebut nilainya sebesar 99,5 juta dolar yang tentunya kemudian akan mempengaruhi laba bersih konsolidasian menjadi 221 juta US dollar. Oke, khusus untuk penurunan aset ini, izinkan saya juga menyampaikan sedikit informasi tambahan bahwa eh, adanya penyesuaian aset ini juga akan berdampak tentunya pada tadi sudah disampaikan pada penurunan laba bersih ya. Eh, tapi hanya pada laba bersih berjalan secara year on year. Namun demikian penyesuaian ini juga bersifat non cash serta non recurring. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, eh, apa tuh apabila tanpa memperhitungkan impairment, sebetulnya laba PGN mencatatkan laba normalized sebesar 336 juta US dollar, dan akibat penyesuaian ini sebetulnya juga eh, tidak mengurangi kemampuan keuangan perusahaan untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham. Nah, pada kesempatan ini juga tentu sekaligus kami juga ingin menyampaikan perspektif forward looking terhadap kinerja PGN ke depan, yaitu bahwa dengan adanya penyesuaian ini kami tetap optimis ya bahwa terhadap prospek dan juga prospek bisnis jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu saya juga ingin
menyampaikan terlebih dahulu nih disclaimer bahwa realisasi dan forward looking yang akan disampaikan tentunya juga akan sangat bergantung dari banyak hal dan aspek yang menjadi pertimbangan. Nah, pada prinsipnya hingga tahun 2030 sebetulnya perseroan menargetkan pertumbuhan yang cukup optimis. Tentunya yang pertama dari sisi revenue growth, kami juga yakin akan ada eh, pertumbuhan yang cukup berkelanjutan yang tentu didukung oleh portfolio bisnis yang semakin terintegrasi. Yang kedua, di sisi CAPEX juga tentunya dengan adanya eh, revenue growth yang kami targetkan di 2030 tersebut, juga CAPEX juga akan meningkat. Dan termasuk proyeksi ROA, ROIC, dan yang lainnya juga tentunya akan mengalami tren peningkatan hingga tahun 2030. Juga termasuk di dalamnya adalah target volume dari distribusi niaga juga tentunya akan mengalami peningkatan selain juga transmisi dan lifting migas. Oke, baik. Selanjutnya untuk dari slide ini ada operasional keuangan. Kalau dilihat dari EBITDA itu mencapai 971 juta US dollar, memang menurun sekitar 10% secara year on year, namun masih berada pada level yang solid. Tentunya ini mencerminkan bagaimana bisnis inti PGN dan efisiensi operasional yang kami lakukan tetap dapat menghasilkan arus kas operasional yang sehat. Kemudian hingga akhir pelaporan periode 2025, posisi keuangan juga secara konsolidasian terjaga dengan baik, nilai total aset, liabilities, dan ekuitas menunjukkan struktur neraca yang sehat dan berkelanjutan. Dapat dilihat angkanya di dalam slide tersebut. Kemudian terakhir dari sisi arus kas, juga PGN mencatatkan arus kas operasi yang positif dan kuat. Dan terakhir berada pada posisi yang solid di level 1,3 miliar dolar US dollar. Kemudian struktur arus kas yang sehat ini juga tentunya akan memberikan keleluasaan bagi perseroan untuk terus menjalankan strategi pertumbuhan secara disiplin ke depan. Next. Baik, slide ini tentu juga akan menjelaskan atau saya akan memaparkan bagaimana kontribusi segmen bisnis terhadap pendapatan dan EBITDA serta rasio keuangan yang penting untuk memperlihatkan tingkat profitabilitas dan kemampuan perusahaan membayar kewajiban. Yang pertama dari sisi kontribusi pendapatan dapat dilihat bahwa segmen niaga gas dan transmisi gas merupakan kontributor utama yang menyumbangkan sekitar 80% dari total revenue tahun 2025. Kemudian diikuti oleh segmen upstream sebesar 7% dan sisanya 17% itu dari bisnis pendukung yang dijalankan oleh anak perusahaan dan afiliasi. Kemudian di sisi EBITDA, em, mayoritas kontribusi berasal dari bisnis downstream dan juga bisnis pendukung, yaitu sebesar 83%, sisanya 17% itu tentunya dari upstream yang juga memperlihatkan bagaimana perseroan memiliki stabilitas dalam menghasilkan uang, menghasilkan cash. Per 31 Desember, rasio keuangan debt to equity yaitu sebesar 30,49 yang berada dalam batas covenant yang disyaratkan. Tentunya ini mencerminkan bagaimana kami dapat mengelola keuangan dan risikonya secara disiplin. Dan selanjutnya di sisi belanja modal, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, realisasi CAPEX tahun ini mengalami kenaikan sebesar 11% dibandingkan tahun lalu, yaitu menjadi 282 juta US dollar, di mana 61% dialokasikan untuk segmen downstream dan bisnis pendukung untuk menjaga keandalan infrastruktur dan juga pertumbuhan demand. Sisanya 39% untuk segmen upstream. Oke, berikutnya terakhir ini merupakan slide terakhir yaitu saya akan mengupdate
mengenai strategic project yang dilakukan selama tahun 2025. Yang pertama yaitu proyek pengembangan pipa minyak TBM Cikampek Pelumpang. Ini merupakan proyek strategis nasional yang tujuannya untuk meningkatkan kehandalan distribusi BBM. Nah, proyek sepanjang kurang lebih dari 96 kilometer dengan kapasitas 79,8 ribu BOPD dan direncanakan akan commissioning pada kuartal 3. Kemudian hingga Desember 2025 progres proyeknya mencapai 37,4%. Dan ini lebih baik dari rencana awal yang sebelumnya hanya 35%. Yang kedua, pembangunan pipa gas Tegal Cilacap, yaitu proyek ini dirancang tentunya untuk memperluas jaringan infrastruktur gas bumi di Jawa bagian selatan. Nah, sepanjang tahun 2025, fokus kami yaitu untuk menyelesaikan aspek komersial dan juga tentunya melakukan advokasi kepada stakeholder utama kami untuk mendapatkan alokasi gas sebagai prasyarat dimulainya konstruksi di tahun 2026 ini. Nah, yang ketiga, proyek Jargas ini mungkin juga setiap tahun sudah kami sampaikan juga bahwa ini merupakan salah satu komitmen kami untuk mendukung program pemerintah ya. Eh, di tahun 2025 itu kami berhasil merealisasikan lebih dari 35.000 sambungan rumah tangga dan juga total panjang jaringannya sekitar 601 kilometer. Kemudian yang keempat yaitu proyek revitalisasi hub LNG tank. Nah, proyek ini tentunya tujuannya adalah untuk memperkuat peranan Perta Arungas, salah satu anak afiliasi kami sebagai hub LNG regional untuk revitalisasi tangki F6004 ini sudah selesai 100% tahun lalu dan telah commissioning pada tanggal 15 Desember lalu. Nah, realisasi CAPEX-nya sebesar 6,6 juta US dollar. Proyek terakhir yaitu proyek biometan yang merupakan bagian dari komitmen PGN untuk juga tetap mendukung transisi energi menuju net zero emission. Kemudian juga hingga Desember tahun 2025 proses pembangunan injection point di salah satu site kita yaitu Stasiun Pagar Dewa sudah mencapai 16%, target penyelesaiannya 2026 serta penyaluran biometannya dilakukan tahun 2027 awal. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan materi yang eh, materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Arci. Oke, thanks a lot Ibu Susiani untuk presentasinya yang sangat lengkap banget ya untuk presentasinya terkait tentang financial highlight dan juga operasional dari Pegas itu di tahun 2025 kemarin. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung bertanya aja di kolom chat, nanti akan dibacakan dan ditanyakan langsung ke Ibu Susiani. Dan mungkin aku ingin bertanya juga Bu, sedikit penasaran aja sih, terutama dalam kondisi seperti sekarang yang lagi exposure geopolitical sekarang kan lagi benar-benar lagi nggak unstable dan juga volatile banget Bu. Dan kira-kira ini bakal ada dampak secara langsung nggak Bu, kalau ke Pegasnya sendiri, di mana kalau kita ngeliat mungkin impactnya dalam kondisi normal dan juga di kondisi sekarang gitu, big picture aja Bu. Dan Oke, baik. Terima kasih Mas Arci untuk pertanyaannya. Tentunya kondisi saat ini akan berpengaruh ya, tidak hanya bagi Pegas, tapi bagi seluruh industri di Indonesia bahkan di seluruh dunia ya karena memang adanya kelangkaan energi. Salah satu implikasi dari kondisi saat ini adalah kenaikan harga minyak yang sangat tinggi. Nah, bagi PGN sendiri, impact-nya yang pertama ada dua nih. Yang pertama kalau untuk Saka tentunya impact-nya positif karena harganya tinggi dan kebetulan tahun 2026 ini produksi Saka juga cukup baik. Jadi itu akan sangat positif bagi dari sisi pendapatan. Nah, impact yang kedua itu kita kan sudah menggunakan LNG yang cukup banyak. Kalau tahun lalu, kalau tadi dari presentasi saya sekitar 12%.
Nah, tahun ini lebih meningkat lagi yaitu menjadi sekitar 20% dari total bauran pasokan menjadi bauran pasokan di tahun 2026. Nah, dengan peningkatan LNG ini tentunya dengan adanya kenaikan ICP, kenaikan harga minyak dunia itu akan berpengaruh juga kepada eh, harga LNG. Nah, itu akan kami mulai rasakan mungkin eh, kenaikannya di kuartal 2 akhir. Kenapa? Karena memang untuk tahun 2026 ini PGN sudah mendapatkan committed cargo sebanyak 14 kargo itu dengan harga yang sudah formula harga yang sudah disepakati. Tapi karena formula harganya itu menggunakan slope ya, slope persentase tertentu dengan dikalikan dengan rata-rata harga ICP 3 bulan sebelumnya, makanya tadi saya bilang mungkin yang akan terpengaruh ke LNG adalah untuk kargo di bulan eh, Juni. Karena basisnya untuk Juni adalah Maret, April, Mei. Nah, Maret kan kita sudah ada ini nih perang ya. Jadi mungkin akan mempengaruhi. Ya, semoga kondisi ini tidak akan berlarut-larut sehingga kalaupun ada pengaruh itu tidak terlalu signifikan. Misalnya kan kita perhitungannya 3 bulan. Kalau misalnya ya let's say misalnya 1 bulan ya nggak terus-terusan ada pengaruh pasti, tapi mungkin masih bisa kita manage dari sisi harganya karena kenaikannya tidak terlalu tinggi. Mungkin itu sih, Mas Arci. Oke. Berarti itu akan berpengaruh terhadap top line atau revenue dari Pegas sendiri atau gimana, Bu? Ya, Kalau kalau misalnya tadi seperti saya sampaikan, kalau misalnya untuk dari Saka tentunya ininya positif ya, revenue-nya akan lebih baik. Sementara kalau untuk dari LNG pasokan sebagai bawaran pasokan itu nanti akan berpengaruh di akhir Juni gitu. Nah, pasti akan ada pengaruh juga ke eh, pendapatan dan margin. oke. Oke, Bu, ini ada pertanyaan dari Pak Erwin Tanaka. Oke. Eh, Thank you Bu Susi atas presentasinya yang sangat lengkap. Izin bertanya. Ada 3 pertanyaan, Bu. Yang pertama, Ya. mengapa ada penyesuaian terhadap aset Pegas yang tadi? Dan Hmm. kira-kira apakah bisa dijelaskan lebih detail untuk terkait penyesuaiannya? Oke, tadi sebetulnya untuk terkait impairment sudah saya cukup jelaskan juga kenapa bahwa impairment itu dilakukan di salah satu blok kami yaitu WK South Sesulu sebesar 99,5 dan itu sebetulnya dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pembauran estimasi cadangan berdasarkan konsultan independen yang terbaru kami dapatkan. Itu jadi kami memang secara reguler melakukan eh, pembaruan ya, pembaruan setiap semester melakukan pembaruan dan berdasarkan hasil pembaruan yang terakhir ternyata kajiannya itu kurang baik, hasil kajiannya kurang baik, kurang tidak ekonomis sehingga memang eh, menjadi satu hal yang harus diputuskan oleh manajemen perseroan ya. Tentunya ini memang tidak mudah, tapi tentunya hal ini harus kami lakukan karena ini juga merupakan komitmen kami untuk penerapan prinsip kehati-hatian dan juga transparansi sesuai dengan regulasi migas yang berlaku dan juga standar akuntansi ya. Nah, tadi saya sampaikan juga impairmentnya bersifat non-cash dan juga sebetulnya tidak berdampak kepada kegiatan operasional, tidak juga berdampak kepada fundamental perusahaan dan juga arah bisnisnya gitu. Jadi ini merupakan satu hal yang kegiatan atau keputusan yang memang harus kami lakukan gitu. Itu sih yang apalagi yang lain Oke. mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan pertama. Oke, ada pertanyaan kedua, Bu, terkait untuk rencana atau outlook mungkin ya, 5 tahun ke Ya. depan. Itu seperti apa? Oke, tadi Outlook juga sebetulnya sudah kami sampaikan ya, Outlook sampai dengan paling tidak hingga tahun 2023 itu juga kami apa tuh menargetkan pertumbuhan dari sisi eh, keuangan maupun operasional itu terutama tadi saya sampaikan juga dari revenue growth. Tentunya ada target revenue growth ke depan yang cukup optimis dari perseroan yang didukung oleh
portofolio bisnis yang semakin terintegrasi. Yang kedua, tentunya karena ada growth, CapEx juga akan meningkat juga sejalan dengan perkembangan revenue tersebut. Kemudian juga ada eh, peningkatan dari volume gas distribusi yang tentunya dikaitkan juga dengan perkembangan dari growth pemerintah ya, ekonomi Indonesia ya. Kalau nggak salah kan di tahun 2030 ya, atau itu sekitar 8% ya peningkatannya. Tentunya itu juga align dengan target dari sisi volume. Kemudian juga dari sisi transmisi gas dan lifting juga sama. Kami juga ada eh, peningkatan yang cukup baik ya selama sampai dengan tahun 2030. Oke, Bu. Ini untuk pertanyaan terakhir dari Pak Erwin. Apa strategi yang sudah dilakukan Pegas yang mungkin belum dilakukan oleh pesaing lain, Bu? Oke, kita belum nggak tahu nih yang pesaing lain apa yang sudah dilakukan ya. Tapi intinya kalau dari kami di Pegas tentunya cukup confident ya karena kami memiliki strategi yang cukup jelas yaitu strategi kami gas ya, G-nya itu growth, kemudian adapt dan kemudian step out. Growth itu memastikan pertumbuhan dan optimalisasi dari bisnis existing. Kemudian adapt bagaimana kami mencoba untuk bukan mencoba, artinya kami akan mengoptimalkan aset-aset yang sudah ada sekarang tapi belum dioptimalkan pemanfaatannya. Itu akan kami lakukan. Kemudian yang terakhir step out, tentunya kami juga mencari peluang-peluang bisnis yang dapat memberikan kontribusi terhadap revenue perusahaan. Salah satunya di sini yang masuk step out itu adalah green energy yang tadi sudah disampaikan, biometan. Itu. Oke, sip. Mungkin saya juga penasaran Bu satu hal terkait yang tadi kan ada Ibu sempat mention ada 5 proyek yang akan dijalani ya nanti buat ke depannya Bu ya. Itu kira-kira untuk kalau nggak salah tadi ada pengalokasian capex itu di angka 300 jutaan US dollar kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya Bu ya. Itu benar. Capex untuk tahun 2026 ya? Iya, 2026 ya kalau nggak salah Iya. tadi. Ah, Oke. kira-kira kalau di tengah, kalau kita ngeliat kondisi sekarang itu mungkin ada proyek yang mungkin tetap berjalan atau bakal ditunda atau bakal diprioritasin ulang nggak Bu kira-kira? Atau tetap berjalan semuanya gitu? Oke, sejauh ini proyek yang sudah kami tetapkan untuk tahun 2025 itu masih align dengan apa yang ada di 2024 karena memang itu multi years ya. Kalau tadi mungkin di antara 5 proyek yang sudah saya sampaikan, mungkin satu yang tangki itu ya yang sudah selesai, itu artinya sudah tidak akan dilakukan lagi untuk tahun 2026. Untuk yang 4 proyek lainnya tetap akan kami lakukan di tahun 2025. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua apabila ingin melihat lebih detail dapat mengupload juga corporate guidance untuk tahun 2026 yang dapat dilihat di website kami. Nanti di situ juga ada eh, project di tahun 2026 seperti apa, kemudian termasuk guidance mengenai berapa kenaikan volume, kemudian juga target eh, capex dan lain-lain. Oke Bu. Oke teman-teman ada pertanyaan lagi untuk yang ingin ditanyakan. Oh ini dari Mr. Paul. Izin bertanya Bu, di meeting sebelumnya jika saya tidak salah, Ibu pernah sampaikan jika Indonesia perusahaan lain yang mungkin model bisnisnya sama menyerupai dengan Pegas adalah Dewa atau Dharma Henwa. Jika boleh tahu berapa estimasi market share Dewa di Indonesia dibandingkan Pegas ya, Bu? eh Kelihatannya kita sebetulnya kalau bisnis kita nggak sama dewa ya, sama raja, bukan dewa sih. Kalau dewa beda itu ini ya. Mining. Iya, kita nggak sama dewa. Oke, Yang lebih teman-teman ada mirip, lagi? lebih mirip ya sebetulnya nggak ada yang persis sama dengan kita ya. Tapi itu ya karena eh, beda ada perbedaan tetap ada perbedaan tapi selama ini yang lebih mendekati dengan Pegas adalah raja. Oke.
Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Bu, kira-kira ada pertanyaan yang kita terlewat nggak? Maksudnya ada biasa ada pertanyaan investor lain yang mungkin bertanya dan mungkin kita nggak sempat tanyakan tadi. Apa ya? Kira-kira Eh, biasanya ada nggak? hmm, Sebentar. Kalau ya mungkin tambahan tadi kalau nggak sama Raja sama Akra sih yang kita ya Oh pegang. ya, Jadi kalau Dewa nggak ke apa ya pertanyaan yang mungkin kemarin ditanyakan sih sebetulnya udah eh, kalau boleh share ya di kita kan kemarin sudah melakukan earnings call. ya. Eh, Banyak pertanyaan sekitar impairment ya seperti yang sudah ditanyakan sebelumnya. Kemudian juga kalau untuk tahun ini dari kemarin kita earnings call kurang lebih banyak di impairment. Oke. Hmm? Hmm? Sorry sebentar, Ya. sebentar. Oke Bu, aman. Oh, dividen, dividen. Oh Oh ya, iya, iya, dividen. dividen. Itu Mm-mm. ada pertanyaan yang cukup banyak juga. Tapi tadi juga di materi saya sudah sampaikan bahwa dengan adanya impairment ini juga tidak mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan untuk membayarkan dividen. Nah, kalau kemudian yang banyak pertanyaan berapa besar gitu ya, berapa 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 nih tahun 2025 tahun buku 2025 dividen yang akan dibayarkan. Nah, mungkin sebagai informasi kita secara konsisten dalam 3 tahun terakhir ini sudah memberikan dividen itu dividen payout ratio di atas 60%. Kemudian 2 tahun belakangan itu udah 80%. Nah, tentunya manajemen juga berkomitmen untuk dapat memberikan persentase yang sama di untuk tahun buku 2025 ini. Itu. Nah, udah tuh udah ditanya tuh kisi-kisi Iya. dividen payoutnya. Tadi di angka 60%-an ya Bu berarti ya. Ya, Oke. Dari Ibu Lina nih ada, selamat siang Bu. Vegas kan sekarang sudah ada logo Danantara. Bagaimana manajemennya dan apakah harus memenuhi ketentuan dari pemerintah dari Danantara ataukah Pegas tetap bebas untuk mencari profit untuk pemegang saham Bu? oke. Baik, terima kasih Bu Lina untuk pertanyaannya. Pada prinsipnya Danantara itu kita sebagai bagian dari Pertamina, kita sebagai subholding gas, bagian dari Pertamina Persero, yang menjadi BUMN-nya adalah Pertamina. Jadi Danantara itu apabila ada sebetulnya juga Danantara itu yang kita itu reportnya ke Pertamina pun juga nanti ada BUMN, BP BUMN dan juga di dalamnya nanti di selain itu juga ada Danantara. Nah, apabila ada arahan ataupun apa ya perubahan terkait kegiatan dan lain-lain itu akan disampaikannya melalui Pertamina, kemudian tidak langsung ke kita. Karena kita itu under Pertamina Persero dan Pertamina Persero yang kemudian mendapatkan arahan langsung dari Danantara. Nah, untuk kalau pertanyaan apakah akan tetap bebas mencari profit? Nah, sebagai perusahaan publik tentunya juga kami juga tetap memiliki rambu-rambu yang harus kami patuhi ya. Jadi selama arahan itu tidak masih sesuai dengan strategi bisnis kita, ya tentunya kita akan mengikuti. Tapi pada dasarnya kami sebagai BUMN juga harus mendukung seluruh program dari pemerintah gitu. Tapi kalau pertanyaan bebas mencari tentunya ya relatif ya bebas itu kan definisinya tentu harus jelas juga. Tapi pada prinsipnya kami memiliki rencana kerja, kami memiliki RJPP dan tentunya RJPP dan rencana kerja kami itu sudah melalui proses persetujuan dari Pertamina Persero dan juga melalui proses persetujuan dari Danantara. Nah, itu yang menjadi pegangan kami di PGN. Mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Bulina. Oke, Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Erwin. Apakah Pegas berencana ekspansi pada bisnis upstreamnya? Dan dana apa bisa dijelaskan kelebihan dan kekurangan dari bisnis upstream, midstream, dan juga downstream ya, Bu? Thank you. Oke, terima kasih. Sejauh ini kami belum memiliki rencana untuk ekspansi di bisnis upstream.
yang kami lakukan adalah mengoptimalisasikan aset-aset yang sudah kami miliki sehingga tetap dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi revenue PGN secara konsolidasi. Nah, kalau ditanya kelebihan dan kekurangannya, sebetulnya kalau detail tentunya saya ini ya, kalau teknis mungkin nanti terlalu panjang, tapi secara umum sebetulnya PGN ini kan bisnis utamanya di distribusi dan transmisi. Nah, tapi tetap bahwa dengan adanya upstream juga dapat memperkaya portfolio bisnis di PGN ya, sehingga tadi seperti yang sudah saya sampaikan, pada saat satu bisnis yang satu itu turun, satu bisnis yang lain naik, sehingga secara keseluruhan dapat memberikan kontribusi secara konsolidasian. Kalau ditanya kelebihan kekurangannya mungkin lebih kepada upstream secara capex, paling tidak ya dari capex membutuhkan capexnya cukup tinggi, dan ketidakpastiannya juga cukup tinggi ya di upstream. Sementara kalau untuk downstream dan midstream itu merupakan bisnis yang sudah kami kelola lebih dari 60 tahun, dan pengalaman kami di situ sudah sangat banyak dan mumpuni, sehingga juga menjadi kelebihan dari kami untuk dapat apa tuh menjalankan bisnis midstream dan downstream jauh lebih baik dibandingkan dengan upstream. Mungkin secara garis besar seperti itu ya. Oke, Bu. Ini ada dari Pak Richard. Izin tanya untuk kasus Gunvor bagaimana, Bu? Apakah pencadangannya sudah cukup? Oke, baik, ini mungkin ada pertanyaan dari Bu Lina ya. Jadi maksud saya Oh, apakah Danantara ikut campur tangan dalam manajemen Pegas? Oke, mungkin pada prinsipnya sama ya Bu Lina, bahwa termasuk dalam penetapan manajemen Pegas itu juga tentunya sebagai perusahaan terbuka akan ditetapkan melalui RUPS perubahannya, kemudian dimintakan persetujuan dari pemegang saham terbesar di yaitu di Pertamina Persero gitu. Oke, untuk Ganfor ya, untuk Ganfor, oke, update-nya mungkin sebentar. Nah, saat ini kan mungkin Bapak yang dimaksud ini untuk update Ganfor, apakah ada pencadangan tambahan? Nah, apakah pencadangan sudah cukup? Nah, untuk saat ini memang pencadangan yang kami siapkan sebesar 72 juta US dollar itu sudah kami cadangkan. Nah, update terakhir bahwa saat ini proses arbitrasenya masih berjalan antara eh, eh, PGN dengan Ganfor, yaitu kemudian masih mengikuti mekanisme dan tata cara yang tentunya berlaku di proses arbitrase internasional. Dan kami juga tentunya akan menghargai setiap proses yang berlaku atau proses hukum yang dijalankan nantinya, dan mengikuti seluruh tahapan yang ada dalam proses arbitrase tersebut. Kemudian juga terkait nilai klaim, sebetulnya ada, kalau nanti Bapak Ibu lihat di laporan keuangan nanti ya, mesti ada klaim baru, itu memang merupakan nilai klaim baru, tapi itu masih merupakan angka yang belum memiliki kekuatan hukum. Kemudian selama arbitrase ini masih berlangsung, tentunya kami juga belum bisa ya, atau tidak bisa melakukan atau berspekulasi bagaimana proses ini akan berakhir. Nah, pada prinsipnya kami akan menghormati setiap proses hukum yang akan dijalani selama proses arbitrase tersebut. Dan apabila ada perkembangan yang cukup signifikan terhadap kasus Ganfor ini, tentunya kami akan menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. oke, Bu. Dari Pak Hanso, terkait tantangan internal yang tadi Ibu sampaikan, mohon dapat dielaborate tantangan apa saja yang paling signifikan dan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut, Bu. Thank you. Baik, terima kasih. Tantangan internal yang kami hadapi saat ini, yang pertama tentunya ketidakseimbangan supply dan demand ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa supply dari untuk pipa gas itu berkurang dari salah satu pemasok terbesar kami yaitu Koridor Blok. Sehingga memang kami belum bisa memenuhi secara
penuh permintaan yang ada. Nah, untuk memenuhi kekurangan tadi, penurunan pipa gas dari natural decline, kami kemudian menggunakan LNG. LNG dalam bauran pasokan. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwa dengan penggunaan LNG yang semakin banyak, di mana harga LNG juga lebih tinggi daripada harga gas pipa, tentunya ini akan mempengaruhi affordability atau kemampuan customer atau pelanggan kami untuk menyerap secara full. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan tersebut, yang kami lakukan adalah melakukan optimalisasi dari pasokan yang ada, kemudian juga melakukan beberapa pendekatan juga kepada stakeholder untuk memastikan bahwa pasokan kami itu juga dari gas pipa misalnya ada di beberapa WK atau sumur di eh, industri upstream yang memang bisa kami upayakan itu bisa dapat dialokasikan kepada PGN. Kemudian upaya kami yang lain adalah memastikan ketersediaan dari LNG tersebut. Nah, terbukti bahwa di tahun 2026 ini untuk LNG kami sudah dapat mensecure 14 kargo dari sekitar 20 kargo kebutuhan di tahun 2026 ini. Sisa dari 14 kargo itu saat ini masih dalam tahap finalisasi dan negosiasi. Paling tidak untuk semester satu dari sisi pasokan LNG itu sudah kami dapat secure. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Hanso. Oke. Dari Pak Joseph, Bu, menyambung pertanyaan Pak Paul tadi, berarti berapa komposisi market share dari Pegas, Akra, dan juga Raja ya, Bu, untuk di Indonesia? Aduh, kalau untuk mohon maaf kami gini untuk Pegas sendiri sebetulnya dari sisi distribusi niaga itu kami memegang sekitar 93%. Jadi kita sebagai pemegang utama ya dari gas distribusi, mungkin sisanya ada di Akra, mungkin di Raja dan beberapa eh, trader yang kecil-kecil itu ya. Tapi kita sebagai dominan playernya. Oke. Dari Pak Joseph juga, Bu, izin bertanya mengenai tantangan volume seperti yang diberitakan beberapa media, bagaimana manajemen melakukan mitigasi resiko tersebut demi menjaga volume ke depannya, sehingga menopang top line terkait sumur-sumur yang sudah tua di upstream, Bu. Oke, ini ada dua ya berarti. Yang satu tantangan volume, Iya. ini volume Hmm. Yep. distribusi niaga ya maksudnya mungkin ya, Hmm. pasokan ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan sebetulnya align dengan pertanyaan sebelumnya bahwa pasokan dari pipa gas di eh, pemasok utama kami itu mengalami natural decline dan akan semakin penurunannya semakin banyak untuk tahun depan dan tahun berikutnya. Sehingga yang kami lakukan adalah memasukkan LNG dalam bauran pasokan. Nah, tadi juga sudah disampaikan bagaimana tantangan yang kami hadapi dengan adanya penambahan LNG dalam bauran pasokan kita yang memang harganya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga gas bumi, eh, pipa gas, maaf. Kemudian sehingga dapat mengontrol lain sumur-sumur yang sudah tua. Nah, ini agak mix ya. Kalau tadi mungkin pertanyaan saya asumsikan untuk volume distribusi niaga, sementara kalau untuk sumur-sumur yang sudah tua di upstream, specifically ya untuk yang di eh, Saka di salah satu anak perusahaan kami yang kami lakukan adalah melakukan beberapa upaya pengeboran, kemudian maintenance juga sehingga paling tidak dapat mempertahankan atau meningkatkan volume atau lifting maupun produksi di sumur tersebut. Itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Yosef. Oke. Oke, ini ada dari Bu Lina, Bu. Bu, Ya. untuk kebutuhan LPG dalam negeri, apakah kita sudah bisa swasembada sendiri untuk keperluan masyarakat? Dan mengingat keadaan ekonomi, apakah untuk LPG rumah tangga itu PGN memberikan subsidi harganya? Oke, baik. Bu Lina mungkin perlu saya luruskan bahwa
untuk LPG sebetulnya meskipun kita punya salah satu anak perusahaan yang memproduksikan LPG, tapi untuk yang menangani LPG sendiri di Pertamina Holding itu bukan berada di PGN. Itu adanya di eh, Patraniaga. Mungkin sekarang menjadi subholding downstream gitu. Jadi mohon maaf saya tidak berkompeten untuk menjawab pertanyaan dari Bu Lina ini. Anak usaha ya berarti ya Bu Ya, ya. di Untuk subholding yang lain, bukan uploading di alat. ya bukan di subholding gas. Oke. Oke, mungkin cukup kali ya Bu ya untuk pertanyaannya udah jam 2.30 juga, udah sejam kita ngobrol dan juga diskusi terkait pegas. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dan Bu Susi dan teman-teman AR lainnya. Thank you so much Bu, udah boleh luangin waktu untuk boleh Ya, sharing untuk ya, highlights-highlights yang tahun kemarin ya dari pegas sendiri. Oke ya. teman-teman, eh, kit- saya izin unmute dulu, boleh say thank you ke Bu Lina. Oke, sebentar. Apa tentang untuk mendapatkan LNG? Ada satu lagi tuh nggak Oh apa-apa ya, deh tuh. ya nggak apa-apa Bu. Oke, Bu, apa apa tantangan tantangan untuk untuk mendapatkan LNG? Oke, Pak Richardan mungkin itu pertanyaan terakhir. Izin saya menjawab dulu bahwa saat ini LNG dari domestik itu eh, dari Donggi Senuro, kemudian Bontang dan apa satu lagi? Aku tuh tangguh ada tiga ya domestik itu semua sudah diekspor dan jangka waktunya jangka waktu panjang. Jadi memang yang tersedia di domestik itu hanya yang sisa-sisa. Jadi uncommitted cargo. Bisa ada kelebihan produksi dan itu belum tidak masuk dalam kontrak ekspor itu yang kemudian dialokasikan untuk di domestik. Nah, memang karena kami berupaya dengan keras ya untuk bisa mendapatkan untuk tahun 2026 ini, maka alhamdulillah untuk tahun 2026 kami mendapatkan 14 kargo itu sudah committed gitu. Jadi dari uncommitted yang ada di domestik kami mendapatkan 14 kargo committed. Nah, itu mungkin tantangannya Pak Richard Tan, tapi sesuai informasi bahwa mulai tahun 2027 ada kontrak ekspor yang akan habis. Harapannya dengan pemerintah mau mengalokasikan itu untuk kebutuhan domestik sehingga masalah pasokan ya terutama di LNG tidak menjadi masalah lagi untuk tahun 2027 up gitu. Gitu. Baik, itu Oke. saja mungkin dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kemudian Bapak Ibu juga dapat mengunjungi website kami untuk dapat melihat laporan keuangan, kemudian materi, dan kemudian informasi-informasi lain terkait Pegas. Demikian, Mas Archie, saya kembalikan. Oke, thank you Bu Susi. Sekali lagi, thank you Bu Susi dan teman-teman AR. Saya mewakili teman-teman komunitas Sang Kristok dan juga Prof. Lukas. Izin berterima kasih untuk kesediaan Bu Susi boleh hadir di pertemuan hari ini dan juga teman-teman AR lainnya. Ya, Oke, teman-teman, aku izin unmute semuanya buat say thank you dulu ke Bu Susi ya teman-temannya. Oh, di screenshot. Thanks, Bentar, di Bu. screenshot boleh Terima ya? kasih Makasih, Bu. Bu. Bu Sehat Susi. selalu Terima Ibu. kasih banyak, Pak Kasih Bu. pemerintah. Terima Sehat-sehat, Bu. kasih. Anytime kalau Kasih ada Bu Susi. pertanyaan bisa melalui Pak Lukas atau ke saya langsung. Kasih. Makasih, Bu. Makasih Bu Oke, Susi. Bu. Thank you Bu Susi. Ya, thank Makasih you. Bapak. Oke teman-teman semuanya, setelah ini masih ada sesi dengan temu emiten Elsa ya. Boleh stay dulu, nanti kita Ya, jam 3 akan mulai. ya, izin saya Oke. untuk Oh iya, e-living ya, Bapak Ibu. iya Bu. Terima kasih Thank you. banyak. Thanks a lot Ibu Susi. Ya. Oke teman-teman semuanya, setelah ini masih ada sesi dengan temu emiten Elsa. Boleh standby dan kita mulai di jam 3 ya teman-teman semuanya. Thank you.